Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para mahasiswa semester 6 PAI Stayo yang sangat berbahagia. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program kuliah mata kuliah materi PAI 2. Dan sekarang kita sudah sampai pada episode yang ke-8. Dalam episode yang ke-8 ini ya, saya akan menjelaskan mengenai pernikahan dalam Islam. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke episode yang ke-8 ya. Episode yang ke-7 kemarin itu masalah wakaf dan sedekah. Nah, sekarang kita akan masuk 8 ini. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pernikahan dalam Islam. Ya, apa yang dimaksud dengan pernikahan itu? Apa pengertiannya? Ya, pernikahan diambil dari kata nikah, yang berarti suatu akad perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan ajaran agama. Ya. Sedangkan kata nikah ya berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah, ya. Namanya munakahat, ya kan? Ada munakahat. Secara bahasa an-nikah memiliki arti bersatu, ya, atau berkumpul, ad-dom, ya. Dan juga berhubungan badan atau seks atau alwati begitu. Pernikahan adalah suatu proses akad perkawinan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pengakuan dan mengubah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Nah, itulah pernikahan. Ya, definisinya seperti itu. Apa urgensinya pernikahan? Nah, ini akan saya terangkan agak lebar ini ya. Ternyata menikah itu adalah merupakan sunnah para nabi. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu wahai Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ya, jadi menikah itu merupakan sunnah para nabi. Ya. Dan juga Rasulullah bersabda ya, an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah termasuk sunnahku. Maka barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku bukanlah termasuk golonganku. Begitu ini ya sabda Rasulullah. Kemudian yang kedua, nikah itu ayat 21 mengatakan Famin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Famin ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah an khalaqalakum, Allah telah menciptakan untuk kamu min anfusikum, dari diri kamu, azwajan, pasanganmu, istrimu atau suamimu, litaskunu ilaiha, agar kamu bisa tinggal bersama dia, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah telah menjadikan di antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, la ayatil liqaumin yatafakkarun, adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir gitu. Jalan menjadi kaya, ini yang ketiga ya. Wa angkihul ayama, dan nikahilah ya di antara orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, minkum ya, wasolihina, dan orang-orang yang soleh, min ibadikum, dari hamba-hambamu, wa imaikum, dan dari amatmu ya. Amat itu budak lagi perempuan ya, abdun itu budak laki-laki. Iyakunu fuqara, jika mereka dalam keadaan fakir, yughnihimullahu, Allah akan membuat dia menjadi kaya, min fadlihi, dari karunia-Nya, wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui ya.
Yang keempat adalah pernikahan adalah setengah dari agama. Idza tazawwajal abdu, ini kata Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, ya. Jika seorang hamba menikah, faqad kammala nisfaddin, nisfa, ya. Maka telah sempurnalah. Maka ia berarti telah menyempurnakan separuh agamanya. Wal yattaqillaha, maka berhati-hatilah maksudnya takutlah kepada Allah finis fil bagi dalam separuh yang lain. Nah, jadi nikah itu sudah separuh agama. Ya. Kemudian tidak ada pembujangan dalam Islam, ini secara tegasnya, ya. Jadi tidak dibenarkan adanya pembujangan, ya, dalam Islam itu. Ada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 87, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati, janganlah kamu mengharamkan hal-hal yang baik-baik, ma ahallallahu lakum, apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah untukmu, wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Mujahid berkata, ada beberapa orang laki-laki diantaranya untuk hidup membujang dan mengkebiri dirinya, ya, serta memakai kain karung goni, pokoknya ya tidak mau menikah ini. Kemudian turunlah ayat di atas itu, ya, yang mengkritik sikap dari para sahabat Nabi yang ingin membujang itu. Yang keenam, menikah adalah ciri khas makhluk hidup. Ya, ini dalam surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi memang hidup di muka bumi ada min, ada plus, ya kan? Ada bumi, ada langit, nah, berpasangan, ada matahari, ada bulan, itu ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Lalu yang ketujuh, memperbanyak keturunan. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam, ya'muru bil ba'ah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menikah. Wa yanha 'anit tabattuli, dan Rasulullah melarang untuk bersikap tabattul. Tabattul itu tidak mau menikah. Nahyan syadidan, dengan kata, ya, Rasulullah bersabda, tazawwajul wadudal waluda, nikahilah olehmu, ya, wanita-wanita yang engkau cintai, dan juga wanita-wanita yang subur, al-wadud, yang bisa punya anak. Ini mukasirum bikumul anbiya'a yaumal, bangga dengan banyaknya kamu di depan para nabi-nabi terdahulu pada hari kiamat nanti. Ya, tentu saja, ya, karena Rasul akan membanggakan umatnya adalah umat yang berkualitas, yang itu banggakannya. Jangan sampai umat yang tidak berkualitas. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Hibban. Ya. Dan ini yang masih tadi bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk memperbanyak keturunan. Ada firman Allah ini, ya, dalam surat An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Dan dialah Allah, ya, yang telah menjadikan untukmu dari diri kamu pasanganmu. Wa ja'ala lakum min azwajikum, dan Allah telah menjadikan untukmu dari pasanganmu itu, ya, banina wa hafadatan, ya, anak-anak keturunan dan cucu-cucu. Wa razaqakum, dan Allah telah memberikan kepada kamu, memberikan rezeki, ya, minat thayyibat, dari hal-hal yang baik. Batil kamu beriman, wa bi nikmatillahi hum yakfurun, ya, dan dengan nikmat Allah mereka justru bersifat ingkar. Ya, yu'minuna, mereka, ya, itu mereka. Ini bentuknya bentuk mabni, bentuknya bentuk dhamir hum, ya. Kemudian juga menikah itu adalah dalam rangka menjaga kesucian diri. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa di antara kamu yang telah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya menikah itu dapat memejamkan mata, wa ahsanu lil farj, dan dapat menjaga kemaluan,
Wa lam yastati, bagi yang tidak mampu untuk menikah, wa alaihi, maka hendaklah dia bisaumi, berpuasa. Wa innahu, karena sesungguhnya puasa itu lahu, bagi dia wijaun, adalah sebagai obat. Nah, sebagai obat, sebagai alat untuk membentengi diri. Nah, wijak. Nah. Kemudian juga dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, fi bud'i ahadikum shadaqatun, dalam kamu ya, berhubungan, ya, seks dengan istrimu adalah sedekah. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah salah satu di antara kami mendatangi syahwatnya, yang melampiaskan syahwatnya, ya, yakunu lahu fiha ajrun, bagi dia ada pahala. Qala, ya, Nabi menjawab, aro'aitum law wadu'aha fi haramin, bagaimana pendapatmu andaikan ia melampiaskannya dalam bentuk yang haram, ya, dalam cara yang haram, akana alaihi fiha wijrun, apakah dia akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wadu'aha fil halal kana lahu ajrun, maka demikian pula dengan cara halal tentu baginya ada pahala. Ya. Yang kesembilan adalah dengan menikah akan membangun keluarga yang bahagia. Ya, sebagaimana tadi ayat yang kita baca, ini saya ulang sedikit. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah telah menciptakan untuk diri kamu, dari diri kamu pasangan, ya, agar kamu bisa tinggal tenang, ya, sakinah bersamanya. Ya. Sekarang hukum pernikahan, bagaimana kita memiliki hukum yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi orang yang akan melakukan akad nikah. Ya. Jadi bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, ya. Walaupun hukum asalnya, hukum dasarnya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, begitu ya. Ya. Namun paling tidak ya hukumnya mubah, hukum asalnya. Namun bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Tinggal melihat sikon, ya, situasi dan kondisi pada pihak-pihak yang akan melaksanakan pernikahan itu. Wajib, yaitu jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah. Mampu dia, ekonominya mampu. Dan jika tidak menikah, ia bisa tergelincir ke dalam perbuatan zina. Wah, ini wajib buat dia, ya. Karena apa? Karena menutup madorot, ya, menutup hal-hal yang membuka peluang madorot, itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian bisa terjadi hukumnya sunnah, berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun tidak khawatir tergelincir perbuatan zina. Ini sunnah. Makruh, ya, jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, ditakutkan akan menimbulkan mudarat, menelantarkan istri dan anaknya, ya, maka menikah itu harus punya kemauan, begitu ya. Mubah, jika seseorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata. Ini mubah saja. Ya, memang hukum asalnya begitu, mubah saja. Walaupun tadi ada yang saya katakan, ada yang mengatakan hukum asalnya adalah sunnah. Haram, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya. Istri tidak dapat memenuhi kewajiban istri terhadap suaminya. Ini haram. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, nanti akan saya jelaskan siapa-siapa saja yang termasuk mahram, ya kan? Siapa-siapa saja yang tidak memenuhi syarat, ya, sehingga pernikahannya itu tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka hukum pernikahan itu jadinya haram. Ya.
Nah, ini rukun pernikahan ya. Harus ada calon pengantin, ya, baik pria maupun pengantin perempuan, ya kan. Adanya wali ya, dari pihak perempuan, ya, harus dihadiri oleh 2 orang saksi, ya, laki-laki. Ya. Biasanya diambil yang 1 orang dari pihak perempuan, yang 1 orang dari pihak laki-laki, ya, untuk menyaksikan terjadinya akad nikah itu. Ya. Lalu ada ijab dan qabul. Ijab itu ucapan wali, wali dari pihak perempuan, ya. Qabul adalah ucapan dari pengantin laki-laki. Untuk masalah rukun pernikahan dan syarat-syarat pernikahan ini akan kita dalami di minggu berikutnya, insya Allah ya. Kita hanya sampai sini aja dulu. Ya, demikianlah ya untuk penjelasan mengenai pernikahan ini. Ya. Hal-hal yang belum jelas nanti bisa ditanyakan ya, di dalam kesempatan apakah lewat WA silakan bisa maupun lewat ya media-media yang lain. Kita akhiri bersama dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.